Ya, baru-baru ini muncul usulan rencana perdamaian yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk urusan perang Rusia dan Ukraina. Usulan tersebut menimbulkan banyak sekali reaksi dari berbagai pihak. Terlebih, usulan perdamaian tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Lantas apa isi proposal yang diinisiasi Menhan Prabowo untuk kedua negara yang tengah berkonflik itu? Selengkapnya akan kita bahas dalam polemik misi damai Prabowo. Ya, masih ingat belum lama ini beberapa Menhan dari berbagai negara berkumpul menghadiri International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura. Prabowo Subianto menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan pertemuan tersebut. Dan dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini memberikan pandangan terhadap ancaman global yang tengah dihadapi seluruh negara, seperti krisis energi, air, serta ketahanan pangan. Prabowo menilai pertemuan tersebut penting untuk bekerja sama dalam mengatasi persaingan geopolitik maupun perselisihan teritorial melalui dialog, negosiasi, dan win-win solution. Lalu masih dalam pidatonya, Prabowo menggunakan kesempatannya untuk membujuk atau mengajak dengan sangat kepada saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk segera menghentikan permusuhan. Dan gak hanya itu, Prabowo secara terbuka mengusulkan 5 saran perdamaian. Lalu apa saja? Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, yang pertama beliau mengatakan ini harus ada gencatan senjata. Lalu kedua, ini terkait mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Lalu ada lagi keterlibatan pasukan pemantauan dan PBB di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. Ia juga mengusulkan pasukan pemantau dari PBB terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Berikutnya ada lagi usulan yang terakhir, PBB ini harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. Ini niatnya baik ya, tapi beberapa pihak memandang sarannya ini dianggap justru malah pro ke Rusia. Sehingga otomatis resolusi perdamaian itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Tapi disambut baik oleh Rusia dan kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat respon Ukraina dan Rusia ya, penolakan ini disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov ini menitik beratkan pada soal referendum. Ia menegaskan nggak ada wilayah sengketa yang diperebutkan dua negara sehingga membutuhkan referendum. Menurutnya jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Nggak tanggung-tanggung, bahkan saran yang dilontarkan Prabowo menurutnya dianggap seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Dan ditegaskan kembali oleh Menhan Ukraina bahwa pihaknya tidak membutuhkan mediator untuk ikut campur dengan rencana aneh ini. Dan kalau kita lihat berbeda sikap dengan Ukraina, Rusia justru menyambut baik upaya yang ditujukan untuk menemukan solusi damai dalam perang Ukraina oleh negara manapun. Ini dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andriy Rudenkov. Dan kalau kita lihat Duta Besar Rusia untuk RI, Lyudmila Vorobieva, ini juga mengatakan ya, Rusia mengapresiasi proposal mediasi tersebut. Akan tetapi menurutnya Kiev dan pihak Barat enggan mempertimbangkan solusi perdamaian apapun dari konflik bersenjata ini. Dan kalau kita lihat pemirsa, melihat dari pandangan dua negara ini yang satu menolak dengan lantang, satunya lagi menyambut baik. Walaupun sebenarnya sudah jelas ya, secara halus Rusia tidak akan menanggapi usulan yang dianggap enteng ini bagi Menhan Prabowo. Lalu bagaimana sebenarnya sikap pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo saat mengetahui anak buahnya punya rencana sendiri untuk menengahi dua negara yang berkonflik ini. Dan kita lihat slide berikutnya. Ya, terkait hal ini menurut pantauan sih sebenarnya semua responnya kurang baik ya. Melihat sikap yang diambil oleh Pak Prabowo ini di forum internasional belum lama ini. Pak Jokowi hanya menekankan bahwa proposal tersebut diinisiasi oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi memang ada yang tidak berkesinambungan begitu ya, sehingga memang Pak Jokowi berencana memanggil Menhan Prabowo untuk meminta klarifikasi soal proposal perdamaian terkait perang Rusia dan Ukraina.
Nah, kalau lihat situasi ini sebenarnya sifatnya bisa saja sangat urgent begitu ya. Sebab soal Rusia dan Ukraina tentu merupakan hal yang sangat sensitif. Terlebih, ini akan berdampak kepada posisi Indonesia yang terlebih dahulu sudah jelas-jelas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina bersama 140 negara lainnya dalam sidang umum PBB Februari 2023 lalu yang menyatakan bahwa Indonesia telah menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina. Lalu juga Indonesia juga meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Ya pemirsa, resolusi Prabowo untuk mendinginkan perang mungkin suatu hal yang betul-betul muncul dari sikap kepemimpinannya sebagai seorang Menteri Pertahanan. Akan tetapi rasanya Indonesia perlu berhati-hati ya dalam mengambil sikap di antara kedua negara yang tengah berkonflik ini, sebab dampak yang muncul bisa saja malah akan membuat situasi RI dengan Rusia dan Ukraina ini menimbulkan gesekan-gesekan baru. Dan perlu diingat juga ya, pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat menganut politik luar negeri bebas aktif dan menjunjung tinggi penegakan aturan hukum internasional.